semuanya, kembali lagi dengan Faiz Joe di acara Rider Review Time. Tuh dulu. Tapi kita nggak mau review mainan Kamen Rider ya? Kenapa Rider Review Time ya? Oh salah, berarti mainan Review Time. Oke, lama nggak berjumpa ya semua ya. Kira ada kesempatan untuk kembali mereview mainan ya, karena mainan itu adalah topik yang bisa membuat kita bahagia. Nah, hari ini kita akan mereview bukan mainan Kamen Rider guys ya. Jadi sekarang itu kita akan mencoba untuk mereview figur, kan banyak yang request ya kemarin ya. Nah, tolong review dong figurnya SF-nya. Oke, kita coba dulu karena kita punya figur spesial hari ini untuk direview. Nah, kira-kira apa figurnya? Ya, bisa ketebak ya. Dari bajunya ini udah ketebak ya. Ya, kita akan nge-review SHF Iron Man Mark 50 Nanotech Set 2. Ya, jadi ini adalah SHF Iron Man ya, Mark 50 Nano Weapon Set 2 dari Avengers Endgame ya, yang kemarin sudah tayang ya, yang tahun lalu ya tayangnya ya. Dan ini armornya adalah armor Tony Stark yang dikembangkan setelah Mark 47 yang muncul di Spider-Man Homecoming. Jadi dia mengembangkan ini untuk berjaga-jaga oleh pasukan Thanos. Kan bisa lihat ini penampakan, ini depannya ada logo Avengers-nya gede banget, ini keren. Ini tulisannya Avengers Endgame ya, logonya Marvel. Terus ini ada logo Bandai, ini Tamashii Nation ya, ini namanya. Dan ini keren banget ya, dari awal kita sudah disuguhi penampakan Iron Man. Lihat nih, gila guys, gila. Ada ini sayapnya, ada sayapnya, keren banget ya. Kayak Gundam gini ya. Ini ada part efeknya dan ini ada beberapa parts untuk penggantinya ya. Lalu di belakang, di samping sini ini tulisan ini ya, produknya ya, ini logo Avengers-nya ya, sesuai dengan di film. Dan di belakang, tampilannya keren banget. Ini aja ada berbagai pose dan parts yang kita dapatkan ya. Kita bisa lihat ini ada parts yang dia ada sayapnya ya. Oh, ini kayak booster roket, ini hand cannonnya ya. Wah, gila, keren banget ya. Dan tentu saja mainan ini SNI ya, jadi aman ya dimainkan ya. Terus di belakang ada Tamashii Nation logo yang nggak di belakang aja, di sini juga ada ya. Jadi ini menandakan ini ori, soalnya banyak juga ya mainan KW-nya Avengers. Makanya itu bahas hati-hati kalian terhadap KW-nya ya. Jadi kalau untuk kalian yang pertama kali ingin coba beli mainan Avengers atau mainan Iron Man, SHF Iron Man terutama, jika kalian ingin perhatikan orinya, kalian pertama lihat nih logonya. Apakah ada logo Bandai atau tidak ya, Bandai dan Tamashii Nation. Ini dua ini yang pertama paling ini ya, paling penting ya. Kedua kalian harus lihat nih ada stikernya. Nah, kalau stikernya hologram ini ada tulisannya Tamashii Nation Quality, apa nggak tahu nih kelihatan apa enggak ya. Nah, ini juga ada ya buktinya lagi ya, Tamashii Nation Quality ya, yang stikernya hologram sepertinya, ada tulisan Tamashii-nya. Dan ini find us Facebook ya. Tamashii Nation South Asia. Oke, ya udah deh. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita unboxing. Oke guys, tadi kan kita udah ngebahas ya tentang penampakan si SHF Iron Man Mark 50 Nano Weapon Set 2 dari Marvel Avengers Endgame. Sekarang ayo kita coba untuk unboxing si SHF ini ya. Kita ambil dulu guntingnya. Kita mulai ya, ini kita hati-hati, kita robek si solatip di sininya ya. Jadi karena ini perdana ya unboxing di channel Faiz Joe. Oke. Oh, lihat ini guys, gila, gila banget ya, ini keren banget nih. Wah, jadi ini kita dapat banyak parts ya. Kita bisa lihat ya, ini ada part untuk ganti jadi mode biasa ya. Ini untuk si bahu. Ini kayaknya untuk yang sisi sini ya, untuk nukar dengan sisi rusuk ya. Ini untuk paha, karena ini pahanya masih ada kayak bit-bitnya gitu ya. Ini untuk cannonnya, cannon di tangan. Ini buat booster di belakang. Ini buat pengganti si sayapnya ya, sayap di belakangnya ya. Ini juga ini paha tadi ya. Oh, ini kayaknya untuk penutup sininya ya. Mungkin ada slotnya di dalamnya ya. Ini kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts tangan ya. Ini ada efeknya juga dan dapat 6. Jadi nggak akan nyesel ya kalian kalau ngambil Mark 50 yang nano set weapon 2 ya. Sekarang kita coba kita buka ya. Sudah dibuka. Oh,
Oke, sudah dibuka nih dia. Oh, kegoyang. Keputarnya dia emang hati-hati ini. Oh, sudah terbuka ya. Oh, ini di sini ya, keberantakan. Oke. Nih, kalian bisa lihat ya penampakan Iron Man. Tapi sebelum kita mulai utak-atik, sebaiknya kita jangan lupa ya untuk ngebaca manual. Jadi untuk kalian yang kolektor SAF itu wajib ya baca manual. Jadi kalian nggak melakukan kesalahan ketika melakukan kayak apa, ngubah parts dan lain-lainnya ya. Oke, sekarang kita coba kita unboxing dulu figurnya. Oke guys, kita sudah unboxing dari SHF Iron Man Mark 50. Oh, kita lihat ya, ini keren banget ya detailnya. Dia warnanya metallic red, gold dan silver ya, tapi ada sedikit clear blue ya. Jadi dadanya Iron Man ini warnanya clear blue ya. Di matanya juga ya dia berwarna clear blue nih, clear blue ya. Ini keren banget dia detailnya, dan kita lihat ada sedikit nanobitnya ya, nempel di kedua pundaknya, di tulang rusuk dan juga di pahanya ya. Ini mungkin semacam untuk laser ya kalau kita lihat dari preview filmnya ya. Gak lupa juga nih ada sedikit detail-detail biru ya, biru-biru gini ya, dan mungkin bisa jadi itu untuk semacam aktivasi lasernya di situ ya. Kita lihat di sini di belakang juga kita dapat 4 sayap, dan masing-masing sayap terdapat ada yang 3 bundaran biru, atau enggak ada yang 2 lens ya. Mungkin kita sebutnya lens aja ya. Ada 2 lens dan ada yang 3 lens ya. Dan ini mungkin bisa untuk menembakkan laser dari si Iron Man-nya, sehingga dia tidak hanya mengandalkan kedua tangannya. Dan ini ada sedikit lining warna silver ya, garis-garis silver di sekitar armornya ya. Ada di armor perut, armor tangan, dan juga di armor kakinya ya. Jadi ini kokoh banget, dan kalian lihat ini warnanya metalik. Nanti kesannya tuh kayak bahannya terbuat dari diecast ya, padahal ini tuh dari plastik, kecuali kedua kakinya ini memang sengaja dibuat diecast untuk menahan kokohnya si figur ini ya, sehingga dia bisa berdiri sendiri tanpa stand ya. Tapi berhubung kita menggunakan studio box, jadi lebih baik kita pakai stand sehingga si Iron Man-nya lebih stabil ya. Kalau kita lihat di samping seperti ini detailnya gila, makin cakep ya. Jadi nggak kalah keren dengan tampilan depannya, dan lihat detailnya sampai ke belakang sini guys ya. Kita putar ya. Iya, di bagian armor belakangnya pun tergambarkan dengan detail sekali, dan wah ini puas deh kita lihat dari depan dan belakang, ini sangat memuaskan ya. Ini ada part backpack di belakangnya ya. Oke, kita putar lagi ya. Ini tampilannya masih sama kayak tadi. Oke, yup. Siap, keganteng banget ya. Ya, kita ini kalau kalian perhatikan ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, di bagian mukanya tuh terdapat molding di sekitar dahinya ya. Jadi itu seperti apa, cekuk ke dalam, tapi ini keren banget ya dan sangat detail. Dan matanya nih kalau kalian lihat warnanya biru ya, dan di sampingnya detail si rahangnya itu sama seperti Mark 47, 45, 46 ya. Jadi mungkin masih satu desain, cuma beda di bagian depannya ya. Terus di bagian dadanya nih kalian lihat warna heartnya ya, Heart of Iron Man ya, warnanya biru ya, padahal biasanya digambarkan dengan warna putih ya. Nah ini detailnya yang gila, kalian tuh aduh pasti puas banget ya nih dengan detailingnya, lining artnya seperti Hot Toys ya, tapi ini ukuran 1:12 nya ya. Ini di detail torsonya juga keren banget, dan pahanya ini kalau kalian perhatikan ada sedikit moldingan ke dalam ya, tapi tidak di line art, tapi ini ada sedikit gradiasinya, jadi menimbulkan efek ini itu timbul ke dalam ya. Ini gila keren banget. Oke guys, tadi kan kita udah ngebahas detailnya, sekarang kita bahas joinnya ya. Pertama dari join kepala dulu ya. Kepala itu bisa dianggukkan ke hanya segini aja ya, ngangguknya segini. Lehernya juga bisa maju ke depan dikit. Nah, bisa maju ke depan seperti ini ya. Oke, lalu ini ada sedikit join ya di bagian dada dan di bagian pinggangnya ya. Ini ada join, dadanya memang rada keras ya, karena untuk menstabilkan posisi si dada dengan si perut ya. Oke, lanjut untuk ke tangan ya, kita putar dulu lagi juga. Mungkin ke sini aja gitu ya biar lebih enak ya. Untuk tangan dia bisa muter 360 derajat sampai ke belakang tuh masih bisa ya, tapi mungkin kehalang lepas kehalang sama si armor backpacknya ya. Ini partnya gampang lepas ya, mungkin untuk memudahkan kita untuk
ganti parts ya, jadi tidak susah, takutnya patah kalau susah ya. Selanjutnya untuk menekuk, ini bisa ditekuk segini ya di depan, ketekuk ke depannya 90 derajat lebih ya. Dan tidak bisa ditekuk ke belakang karena mengikuti persendian manusia pada umumnya ya. Lalu untuk sini join tangan, kepalan tangan ya, bisa berputar 360 derajat. Oke. Lalu selanjutnya untuk join kaki ya. Untuk kaki bisa ditekuk ke atas tapi tidak terlalu banyak ya, karena kehalang sama armor ini ya. Begitupun jika ditekuk ke belakang ya, tidak terlalu banyak juga ya. Nah, untuk tekuk ke samping dia hanya sebesar ini, sebanyak ini ya. Dan untuk bagian lutut kita tekuk ke dalam, dia cuma mentok segini ya tekukannya ya. Tahu nggak? Oh, bisa. Ternyata kalau kita paksakan dia bisa 90 derajat ya, tapi cukup kalian harus hati-hati ya. Tadi aku juga rada deg-degan ya. Nah, untuk yang ini bisa ditekuk ya, bisa muter 360 derajat juga, dan juga bisa tekuk ke kiri ke kanan, cuma rada keras, so hati-hati ya guys. Selanjutnya untuk bagian sayap ya, ini juga bisa ada ball jointnya ya di sini. Jadi ini bisa berputar 360 derajat. Lalu di bagian belakang juga sama, bagian sayapnya 360 derajat, tapi kadang kehalang sama si ininya ya. Nah, ini aku nggak tahu nih apakah ini bisa ditekuk juga atau enggak ya, tapi sepertinya sih tidak bisa ya. Bagian atas ini kayaknya cuma molding aja, jadi nggak bisa ditekuk. Oke, jadi ini ya fleksibilitas dari SAF Iron Man dia cukup oke, namun tidak terlalu fleksibel untuk dipose ya, dan harus hati-hati ya. Mungkin emang karena untuk menjaga kekokohan di si Iron Man itu ya, sehingga dia tidak terlalu banyak, karena kebanyakan sih kehalang sama armor ya. Kita nggak tahu ya kalau misalnya kita udah ganti armor jadi armor yang biasa, apakah dia masih fleksibelnya jauh lebih bagus, atau hanya segitu aja ya pergerakan si sendinya ya. Oke guys, sekarang ayo kita coba untuk ganti dengan parts-parts armornya. Oke guys, tadi kita sudah berhasil untuk melepas semua partnya Iron Man ya. Jadi ini Iron Man-nya telanjang ya guys ya. Jadi ini part Iron Man ketika kita sudah melepas semua armornya, dan cukup kesulitan juga tadi di bagian yang rusuk ini ya. Memang harus hati-hati ya guys, karena biar nggak bocel ya. Takutnya sih gampang patah, soalnya apalagi yang lepasnya tuh yang part yang kecil gini nih, emang rawan ya. Oke, jadi kita mulai rangkit satu-satu ya untuk menjadi Iron Man versi normal. Nah, pertama kita mulai dari bahunya dulu ya. Jadi kalau kalian perhatikan ini ada tulisannya R ya untuk right hand. Jadi kita tinggal sesuaikan saja sebenarnya dengan lubangnya ya. Nah, ini kan lubangnya tidak sama ya, kita pakai yang di sini berarti ya. Kita pasang. Oke, jadi nggak usah terlalu kenceng ya guys ya, karena kalau terlalu kenceng takutnya malah jadi paten. Nanti kalian untuk bongkar lagi susah ya. Jadi kalian cukup tempelkan seperti ini, kira-kira sudah kuat dan fine. Oke, selanjutnya kita tempel pahanya ya. Untuk yang sebelah kiri dulu ya, kita pasang seperti ini. Sepertinya kurang menempel, karena ini harus disesuaikan guys ya supaya menempel. Oke, terbang. Tadi sorry ya ngelakuin kesalahan ya. Jangan lupa tadi tuh untuk memasang ini Tata part lututnya yang harus dilepas dulu ya. Lupa kayak tadi salah baca manual ya. Jadi part lutut dulu kalian lepaskan, baru kalian pasangkan si ininya sehingga dia bisa nutup dengan rapat ya. Sekali lagi kalau misalnya nggak bisa, tolong jangan dipaksain ya, takutnya patah. Selanjutnya kita pasang yang di rusuknya. Oke, ini kita lihat lubang paling dalamnya di sini, berarti kita tancapkan seperti ini. Oke, nggak usah rapat-rapat ya. Kalau rapat nanti takutnya susah lagi buat ngelepasnya. Apalagi kalau misalnya kalian ingin menatanya kayak tampilan yang awal ya. Yup, oke, Tata dirapetin dikit, sip. Oke, jadi nggak usah terlalu rapat, tapi yang penting kokoh ya. Oke, lepas. Emang justru malah yang part kecil ini yang susah ya buat nempel ya, ketimbang part yang gede ya. Part gede itu malah lebih gampang ya nempelnya. Sekarang kita tempel backpacknya dulu ya. Oke guys, sudah jadi. Ini dia Mark 50 versi normal.
Jadi kayak misalnya ya, ini simple ya, tanpa ada senjata, dan dia versi tambah ini sudah cakepnya minta ampunnya. Kalian bisa perhatikan ya, ini gila, ini keren banget sih. Jadi dia versi awal ya, sebelum nanotechnya dikeluarkan semuanya, dan ini desainnya simple but elegan. Ini keren banget guys. Oke, sekarang nanti kita akan coba ya bagaimana kalau misalnya kita pakaikan si senjatanya. Let's go. Oke guys, ini kita sudah memasangkan ya tangan hand cannonnya ke Iron Man ya. Dan ini emang ternyata cukup mudah ya. Aku kira bakal susah buat ngelepas tangannya, ternyata gampang, tinggal sekali dilepas langsung dia langsung sekali ditarik langsung lepas ya. Cuma aku masangnya nggak terlalu erat ya, takut ya. Jadi emang kita posenya seperti ini ya. Wah, jadi untuk joinnya tetap sama ya, memposekannya. Dan kalian lihat ini keren banget ya si Iron Man. Emang dia siap untuk menghancurkan Thanos. Wah, gila. Jadi ini cukup gampang ya. Tinggal tarik, ini kan ada joinnya nih, kalian tinggal sesuaikan dengan lubang di dalamnya ya. Lalu tinggal kalian tusuk secara pelan dan harus dipaskan ya. Oke, jika udah masuk ini kan tinggal dorong aja, tekankan sehingga jadi paten, jadi dia kokoh ya. Dan ini wah gila, keren banget nih kalau di pose seperti ini ya. Jadi inget ini ya, Mega Man ya. Wow. Ini Thanos ini langsung keok kayaknya kalau diadu sama ini ya. Wah gila, ini keren banget ya. Bahkan untuk pose apa aja ini keren banget ya, untuk pose melayang terbang seperti ini, atau enggak pose di bawah seperti ini. Oke guys, ini dia part terakhir dari SAF Iron Man Mark 50 adalah part backpack boosternya. Wah, jadi untuk backpack booster nih kita majangnya harus menggunakan efek parts ya, dan mengganti tangan si Iron Man yang tadinya mengepal menjadi membuka ya, sehingga memunculkan efek boostnya. Nah, kalau kita perhatikan ini di bagian atas ini cukup keren banget ya si bawah boosternya ini, makanya dipakai untuk mungkin bisa jadi menstabilkan posisi dia ketika dia terbang ya. Tapi ini dalam tampilan depannya ini tidak buat aneh ya si ininya ya. Jadi malah membuat dia sisinya semakin keren ya. Dan ini efek-efek yang ditampilkan dengan posisi flightnya ini juga keren abis ya. Dan memang kita harus menggunakan stand untuk ini sehingga bisa diposisikan lebih optimal ya, seperti ini. Atau enggak mungkin bisa ada mendangak ke atas ya, karena emang dia posisinya sedang boost up ya, untuk keluar angkasa sepertinya ya. Jadi ini keren banget ya guys. Kalau kalian lihat ya, mungkin kalian lebih tepatnya kayak menseimbangkan ya, atau daripada ngeboost up. Soalnya untuk ngeboost up biasanya kan dia di kaki ya, seperti di Nano Set 1 ya kalau nggak salah, itu dapat part boost ya, atau mungkin yang di seri terpisah ya, saya lupa ya. Nah, jadi ini cukup simple karena kita cukup mengganti bagian belakangnya tadi yang kecil bulat itu, kita lepas dan kita pasangkan dengan si backpacknya ini guys. Wah. Jadi emang tidak ada perubahan yang terlalu ketara ya. Ini cukup simpel ya perubahannya, dan tapi ini tidak menghilangkan kegantengan dari si Mark 50 ini guys. Oke guys, sekian saja nih review dari SHF Iron Man Mark 50 Wave Nano Weapon 2. Bener nggak? Oh iya betul. Ya jadi itu aja ya review mengenai SHF Iron Man ya untuk Mark 50. Secara pribadi sih saya suka banget nih, keren banget, dan part saya tuh puas ya, walaupun sedikit part ya, tapi detailnya tuh wah gila keren banget. Dan untuk metode perubahannya juga nggak terlalu rumit ya, dan tinggal pasang copot, cuma mesti ekstra hati-hati. Oke, gimana menurut kalian nih review figur nih? Keren nggak review figurnya? Kalau misalnya kalian ingin lanjut review figur, jangan lupa untuk komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jadi kalian bisa tahu ya ada perkembangan apa aja nih
di channel ini. Oke, sekian dari Faiz, pamit dulu ya untuk hari ini. See ya, love you 3000.